kita ini kadang-kadang lupa bahawa kita akan datang suatu hari yang kita membutuhkan orang-orang yang mungkin selama ini kita tak meluapkan kasih sayang. Kita mungkin selama ini lupa bahawa kita akan menderita suatu masa yang kita tak mampu berbuat apa-apa. Ternyata orang yang kita caci, kita benci dari kalangan keluarga kita, ternyata dialah yang mungkin bisa memelihara kita. Saya pernah mengatakan kepada Bapak Ibu, jangan caci anak kita yang mungkin tak pernah dapat ranking di sekolah. Anak kita ada 8 orang, 7 orang semua pintar, mengikuti otak mamaknya, bukan otak kita, Pak. Kebetulan aja kita dapat isteri yang pintar. Apalagi saya baca bahwa gen kepintaran turun lebih banyak dari mama daripada dari ayah. 7 pintar-pintar, saking pintarnya semua berada di luar negeri. Yang S1 di Mesir, S2 di sana, di sini, di Madinah, semuanya Pak, sampai S3 ada yang di Amerika, ada yang sampai di Israel kadang-kadang. Mungkin saking pintarnya sampai ke goblok-gobloknya dapat. Semua di luar negeri, akhirnya dapat kerja perusahaan-perusahaan bonafit semua di luar negeri. Ini anak di antara yang 8 ni ada 1 orang yang tak dapat ranking dari kecil, dia kurang punya kelebihan seperti abang-abangnya. Kita terus saja mengecil-ngecilkannya, kita menghinanya, mengatakan kamu nak, cubalah kayak abangmu, dia hafal Quran cepat, kamu itu 1 halaman sampai 2 tahun tak selesai-selesai nak. Tu abangmu tu lihat, dia nombor 3 tu, ranking 1 juara umum dari SD. Sekarang lihat, dia udah kerja sama Israel, udah kahwin sama Yahudi. Itu kata si mama itu. Oh, semua dibangga-banggakan. Ada yang kerja di Texas, ada di macam-macam Pak. Semua dia cerita bangganya kepada 7 orang ini. Yang lain nak coba lihat, itu Masya Allah gajinya luar biasa. Kamu bisa apa? Kamu di kampung tinggal, tak bisa apa-apa. Mencangkul pun salah, kamu cangkul ke depan bukan ke belakang, kata mama. Maknya pun goblok, gimana cangkul ke depan? Jadi kita hina dia, kita rendahkan dia. Kerjanya apa Pak? Ke sawah, pulang, paling makan ala kadarnya, mencoba untuk tes PNS. Setelah selesai S1 tak lulus. Itu pun selesai S1 setelah 14 semester baru selesai. Itu pun kena tunjang sama dosennya. Kalau tak ditunjang-tunjang tak habis Mak. IPK 1,9, 2 pun tak sampai. Kita mulai menghinanya, mengecilkannya. Begitu waktu tua, sakit, ayah ibunya sakit, dan bahkan sudah tak bisa lagi dipelihara di rumah sakit, minta pulang ke rumah. Ternyata yang mengurusi kita adalah yang kita anggap si bodoh ini. Abang cuma telepon, video call, Mamak gimana? Mamak tak bisa ngomong, bibir udah mereng. Mamak sehat, ni kami kirimkan coklat ya dari Texas ya. Apa guna coklat? Apa guna gaji anak di saat itu? Ternyata yang si bodoh inilah yang dulu kita hina-hina, dia yang mengambil air, memandikan kita, mencebokkan kita. Dan kita harus ingat bahawa takdir Allah kepada kita itu ada sesuatu di balik yang Allah inginkan. Tak semua diberi pintar agar kita ada orang yang pelihara. Dan itu sudah banyak kejadian Pak. Yang pintar-pintar lulus PNS saja berangkat, lulus PNS berangkat, dikirim ke Ternate, dikirim ke Kalimantan Timur, nanti dah kumpul semua tu di IKN Pak. Ada yang jadi panitia makan siang gratis tahun 2029. Itu semuanya sudah dapat jatah kerja di luar sana, luar sini. Itu yang bodoh-bodoh itu, yang tak lulus-lulus itu Pak. Itulah yang bersama kita. Dialah yang waktu kita sakit kita bilang, nak tolong ambilkan air, nak tolong panaskan air, Mama mandikan dengan air hangat. Itulah dia. Makanya punya anak jangan pintar semua, buat bodoh satu Pak. Ini kalau sudah tahu begini, kita yang punya anak-anak yang punya kekurangan, bapak puji-puji, terima kasih nak, teruslah bodoh. Jangan pintar nak, tak ada yang pelihara mama, itu abangmu itu semuanya nanti udah keluar. Ini kita kebanggaan kita pada sesuatu yang ternyata manfaatnya di waktu kita tua terlalu kecil.
Tapi kita lupa ketika Allah beri kekurangan pada kita, ternyata itulah yang kita bangga-banggakan di waktu kita sakit. Dan inilah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam urusan memelihara anak, yang penting kasih sayang adil. Jangan banding-bandingkan, karena otak bisa berbeza Allah beri. Tapi tetap kalau dia baik, tetap Allah akan beri kelebihan padanya. Dan kita belum mendapatkannya di saat mungkin masih sehat. Tapi kalau ketika kita sudah merasa bahwa kita tak mampu, mungkin pada dialah kita bergantung. Dan itu sudah banyak sekali kejadian, Pak. Banyak sekali kejadian seperti itu. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, inilah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala telah katakan kepada kita, bahwa Allah ada bersama orang yang sakit. Maka ketika sakit itu jangan merasa kita ditinggalkan oleh Allah. Sedikit saja kita bersuara, berbisik, menyebut nama Allah, Allah mendengar. Sedikit saja kita memohon kepada Allah, Allah dengar. Cuma kenapa tidak sembuh-sembuh? Allah tahu bagaimana cara memasukkan kita ke surga. Maka bersabarlah ketika sakit, bergembiralah bahwa Allah Subhanahu wa taala menemani kita. Apapun yang terjadi pada kita tidak lepas daripada pengawasan Allah Subhanahu wa taala.